sampai sekarang dari Jogja rumah saya pindah ke Jakarta sampai sekarang belum pernah pulang lagi tinggal di Jogja karena berputar terus dari satu tugas ke tugas lain sampai akhirnya saya menjadi Menko Polhukam. Nah saudara, apa yang saya lakukan ketika saya menjabat itu, saya mengamalkan ijazah doa yang disampaikan oleh Gus Dur kepada saya. Gus Dur mengatakan nih, Mahfud, kalau kamu bekerja itu hendaknya kamu masuk dengan baik. Sesudah bekerja, sesudah di dalam bekerja dengan baik, sesudah keluar dengan baik, maka hatimu akan nyaman. Karena banyak orang yang bekerja itu masuknya dengan cara nyuap, dengan cara sembako, dengan cara money politik. Itu masuknya salah. Ketika dijawab, dia sebenarnya salah lagi, sehingga kita ketika akan keluar menjadi takut. Gimana nih kalau saya tinggalkan tempat nanti dibongkar semua nih oleh pengganti saya, menjadi ketakutan karena keluar tidak dengan cara baik, masuknya tidak baik, bekerjanya tidak baik, keluarnya tidak baik. Itulah yang dikatakan oleh Gus Dur, bacalah doa ini. Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, bimbinglah saya masuk ke dalam suatu pekerjaan dan jabatan dengan cara masuk yang benar, jujur. Kemudian bahwa nanti suatu saat kami selesai dari pekerjaan ini dengan cara keluar yang baik pula, dan berikanlah kepada saya kekuasaan atau kewenangan yang bisa menolong bagi kesejahteraan masyarakat. Itu doa. Sehingga saya juga mau masuk pekerjaan juga tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sesudah bekerja juga saya bekerja biasa dan kehidupan enak saja, selesai. Karena kita bekerja niatnya selalu mulai dengan baik, mengerjakannya dengan baik, mengakhiri dengan baik. Terakhir, Bapak-bapak dan Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan memberikan keputusan, yaitu memilih wakil rakyat dan memilih presiden dan wakil presiden. Saya ingin sampaikan, pilihlah pasangan calon presiden dan wakil rakyat di DPR, DPRD dan DPD sesuai dengan bisikan hati nurani bahwa ini yang baik. Jangan memilih karena dibayar, karena sekarang ini banyak orang dibayar lalu disuruh memobilisasi orang, tolong ini kamu saya bayar sekian. Saudara, di dalam Al-Quran ada firman Allah yang mengatakan wala astaru bi ayatillahi ramanan qalil. Jangan engkau jual belikan kebenaran Allah itu dengan harga yang murah. Menjual belikan Allah itu memobilisasi orang dengan cara menyesatkan. Maka kalau Anda nanti mau memilih, saya misalnya calonnya, jangan pilih Mahfud kalau Anda tidak yakin bahwa Mahfud itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan pilihlah sesuai dengan bisikan nurani. Cara tahu bisikan nurani itu, kata Mbak Yeni tadi itu, dilihat track record, dilihat perjalanan masa lalunya. Itu lihat, ini orang dulu kan jadi ini, gimana sih ketika jadi ini. Ini orang yang katanya mau hidup sederhana, tetapi lahannya ratusan ribu hektar, tidak diratakan kepada masyarakat.
mau hidup sederhana, sementara outfitnya, bajunya, harganya ratusan juta. Mau menegakkan hukum padahal dia melanggar hukum. Mau melindungi hak asasi padahal dia melanggar hak asasi. Dan itu yang harus dipilih sesuai dengan bisikan hati nurani. Siapa yang bagus? Saya ingin kutip firman Allah yang mengatakan begini: manusia dan jin, atau jin dan manusia yang melakukan sesuatu tanpa bimbingan nurani itu ibarat binatang ternak yang sesat. Ini firman Allah. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Saya campak, ini kata Allah, firman Allah, kucampakkan ke neraka jahanam segolongan jin dan manusia, yaitu jin dan manusia yang mempunyai hati tapi tidak bernurani, punya hati tetapi tidak menggunakan hati untuk memahami kebenaran, punya mata tetapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya, punya telinga tetapi tidak mau mendengar kebenaran dengan telinganya. Maka menurut Allah di dalam Al-Quran, ulaika kal'an'am, orang-orang seperti ini seperti binatang ternak, marhum Allah, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Biasanya ayat yang seperti ini dibaca oleh para khotib ketika sholat Idul Adha, ketika menyatakan bahwa ternak itu harus dikorbankan karena ternak itu lambang hawa nafsu, sehingga dikatakan ya sembelih saja kalau binatang ternak, korbankan aja, dibagi dagingnya. Nah hadirin, jadi jangan dijual ayat Allah dengan harga murah. Pilih saja yang menurut hati nurani baik, yang bisa membawa bangsa ini ke depan secara lebih baik. Kalau hanya disuruh milih sekarang lalu tidak jelasan pekerjaannya, dikasih uang mungkin 100 ribu atau 1 juta pilih, tetapi Anda kehilangan peluang untuk mendapat ratusan juta selama 5 tahun. Itu namanya yang disebut menjual ayat-ayat Allah, menjual hak diri hanya karena satu amplop, hanya karena satu sembako, tetapi tidak ikut hati nurani, tidak mau melihat kebenaran dengan matanya, tidak mau mendengar kebenaran dengan telinganya. Sekian ya, tadi kita baca sholawat udah ya. Ya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Ya Rabbi bil Mustafa
Ampun ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih Profesor Dr. Mahfud MD. Siap?